Baik, kita akan periksa bagian board atau mainboardnya. Tentunya kita amankan dulu para skrupnya tidak hilang ya teman-teman. Baik teman-teman, yang sudah kelihatan di sini adalah rusak di bagian jack output mono kiri dan kanan, jack 1/4, jack Akai, jack TS tapi yang female. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan juga transistornya pecah. Nah, ini transistornya pecah, sebelah sini satu, dan di sebelah sini juga, di sebelah sini. Nah, di sebelah sini juga teman-teman. Di sini apakah teman-teman kelihatan? Di sini juga pecah ya. Ini coba saya letakkan. Ini adalah rangkaian regulator yang bercampur dengan rangkaian preamp dan rangkaian power. Coba saya jelaskan kembali. Di sini adalah rangkaian out untuk phone atau untuk bukan untuk phone, tapi ini adalah rangkaian out untuk ke mixer L dan R mono. Nah, di sini ada 780 berapa nih? 7809, berarti ada regulator untuk 9 voltnya 7809, dan dibaliknya itu 7805 CT. Berarti ini adalah rangkaian regulator 2 IC 4880D. Ini adalah preamp yang kondang gitu ya, IC op-amp yang kondang digunakan sebagai preamp. Teman-teman yang bermain audio pasti sudah sangat familiar. Di sini adalah IC BA 3823LS. Ini kalau nggak salah IC equalizer 5 band, 5 channel equalizer stereo. Oke, yang terakhir di sini rangkaian powernya, power audio LA. Kalau sudah depannya LA, pasti banyaknya adalah penguat audio LA 4628. Nah, kira-kira ini yang terdapat isi yang terdapat di bagian atau di board ini. Ada rangkaian preamp, ada rangkaian regulator, ada rangkaian penguat audio. Ini adalah rangkaian untuk ke L dan R mono out. Nah, dan yang di sini adalah rangkaian mainboardnya teman-teman. Mainboardnya di sini sambungannya. Ini ada matrik, rangkaian matrik masuk ke sini. DSP-nya di sini. Mungkin prosesornya atau kontrolernya juga di sini. Oke, sementara sudah kita periksa tadi, ternyata yang rusak di bagian sini adalah rangkaian ground teman-teman. Aneh ya, rangkaian ground bisa terbakar. Kalau lihat dari skemanya, ini adalah larinya ke ground. Oke, kita akan fix, kita akan copot beberapa komponen. 1 2 3, dan switch on off nya juga saya akan ganti. Berarti sementara kita akan lakukan pencabutan beberapa item. Baik, mari kita lakukan.
sebaiknya kita akan buatkan juga jumper untuk yang di sebelahnya. Oke, kita akan siapkan kabel. Yang serabutnya banyak. Sambungan pertama baik teman-teman, kita sudah pasang pergantian dan jumper jalur yang kita anggap yang meragukan gitu, sama yang terbakar tadi. Sepertinya pekerjaan kita untuk SP250 Corp ini sedikit berhenti dulu teman-teman, break dulu. Baik teman-teman, sudah saya belikan spare partnya. Ini kemarin perlu kita ganti, kita sudah pesankan dan sudah dapat. Surabaya, oh dari Gresik. Tujuh pieces. Nah, ya teman. Biar saling mengisi. Kalau terjadi masalah dengan sebelah sisi satunya, masih ada sisi satunya yang mengcover sebagai saklar. Kita pasang dulu. Selanjutnya kita akan memasang jack. Ternyata lumayan pas dengan kakinya teman-teman, jadi kita tidak perlu memodif.
pasang satu sekop saja untuk mengetes satu atau dua. Dan yang terakhir di sini, teman-teman, kelihatan ya, kamera yang samping kayaknya kelihatan. Oke, baik, sudah terpasang semua. Kita akan coba hidupkan, teman-teman. Pasang adaptor. Posisinya di sini. Oke. Sudah hidup adaptornya. Kita akan coba hidupkan. Tidak, belum menyala. Periksa lagi. Tidak menyala, teman-teman. Mari kita cek kembali. Apakah ada kabel yang keliru? Nah, kita akan coba cek kembali. Oh, teman-teman, ternyata ini belum saya pasang kabel ini, kabel switchnya. Pantesan nggak hidup, teman-teman. Kita akan coba solder dulu. Ini ternyata belum saya pasang kabelnya. Nah, ini kabelnya belum saya pasang. Kita coba solder dulu, teman-teman. Kita majukan lagi posisinya. Baik, sekarang kita balik lagi posisinya. Nah, seperti begini. Gimana Kak dokternya? Kita cek sekali lagi. Oke. Masih error, teman-teman. Masih seperti bunyi feedback. Nah, oke, kita akan cek ini. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan ke pengukuran tegangannya. Kita akan pastikan semua supply tegangan normal, mulai dari inputan sampai ke beberapa komponen-komponen utamanya. Oke, kita coba cek tegangan inputannya. Oke, tegangannya 12 volt ya, teman-teman, sesuai
sesuai ini adaptornya. Oke, 12 volt. Kita coba ke tegangan regulator 7805. Di 7805 nya kita cek inputannya. Inputannya 12 volt, outputnya 5 volt ya teman-teman, 5 volt. Nah, kita cek yang 7809. Inputannya adalah 11 ya, 12 volt. Outputnya 9 koma. Oke, berarti untuk adaptornya, regulator internalnya aman. Kita coba cek di tegangan preamp-nya di op amp ke 8. Oke, aman. Yang satunya oke, aman. Oke, aman. Kaki 4 ini ground, kaki 8 itu VCC aman. Kita coba cek di supply ke IC power. Ini IC power kok nggak bekerja sama sekali, yang lainnya sudah anget-anget dikit. Ini mode demo ya teman-teman, saya sudah hidupkan demonya sudah bekerja, tapi ini kok adem ayem. Kita cek supply dari sini, kebalik. Oke, tegangannya masuk 12 setelah dioda masuk. Nah, dari diodanya ke kaki kondensator ini, baru ke kaki 14. Kaki 14 itu kita cek di sini. Kaki 14 paling belakang, kaki 14. Oke, tegangannya normal aja di powernya. Baik teman-teman, sudah kita lakukan pengecekan tegangan di berapa titik yang kita perlukan, mulai dari preamp, terus rangkaian yang di sini, IC BT, IC BA di sini, terus regulatornya, dan tegangan yang masuk ke power amplifier itu, IC amplinya, IC penguat akhirnya itu tersedia seperti yang sudah tunjukkan. Namun di sini kalau secara fisik, kalau kita sentuh di kaki bagian IC penguat ini, seharusnya terjadi kayak dengung gitu, berat bzz kiri dan kanan. Nah, di sini tidak ada. Sebenarnya kita melakukan pengukuran dengan osiloskop, tapi kita akan coba ganti dulu. Untuk ganti, karena secara fisik ini tidak ada desah atau desis atau dengung yang ditimbulkan saat kita menyentuh. Ciri-ciri IC penguat, entah itu di tape atau di power yang wattnya tidak terlalu besar, atau di keyboard seperti ini, ciri-ciri power yang bagus itu kalau kita sentuh di bagian kaki itu selalu di titik tertentu akan menimbulkan yang namanya seperti bunyi kejutan. Nah, kalau kita sentuh di beberapa titik di bagian kaki-kaki power ini,
pasti akan menemukan bunyi-bunyi yang penguatan seperti bunyi bzz gitu. Ini teman-teman sudah saya coba pegang dalam kondisi hidup, ini volume saya maksimalkan, tidak berbunyi. Kita akan ganti IC ini teman-teman, tidak ada bunyi penguatan sama sekali. Biasanya IC yang normal kalau kita sentuh di bagian yang IC penguat akhir ini pasti akan bunyi seperti bzz, bzz, atau terjadi bunyi penguatan. Kita panaskan solder, kita akan copot teman-teman, kita matikan dulu. Tidak jadi, kita ringkas teman-teman, ternyata masih ada masalah lain. Baik, tidak masalah, kita akan coba angkat dulu power IC power tersebut. Oke. Amankan juga nanti skrupnya biar nggak tertukar ya teman-teman. Kita buka rangkaian pendinginnya, heatsinknya kita akan copot dulu. Baik, saya rasa pilihannya atas modelnya sudah cukup panas. Baik teman-teman, ini sudah saya dapat suku cadangnya, spare partnya untuk menggantikan IC powernya. Coba kita akan pasang teman-teman, apakah ada respon yang baik dari problem kita kali ini. Semoga kelihatan. Oke, sudah pas. Kita akan pasang pendinginnya, teman-teman. Kita paste.
Masih ada tulisannya. Oke, biar dia lengket, maksimal lengketnya pada heatsinknya kita kasih paste. Baik, kita akan pasang kakinya. Apakah sudah bagus posisi di sini? Oke, aman teman-teman, sudah kita kemarin sempat rusak saat mencabut, jadi kita akan bikin jalur yang agar bisa disolder nanti. Kita akan baut dulu. Biar aman waktu kita menyoldernya. Posisinya sudah pasti. Kalau kita solder dulu komponennya, bisa aja nanti perlu di setting ulang agar pas kaki-kakinya. Oke, langsung aja kita solder teman-teman. Apakah sudah aman solderannya? Kita cek dulu. Oke, baik, sudah aman. Nah, baik teman-teman, kita akan coba hidupkan. Kita akan coba pasang kembali. Apakah ada perubahan setelah kita menambahkan atau kita mengganti IC power amplifier. Oke, kita akan coba pasang kembali.
biasa dulu kita pasang. Baik, kita pasang lengkap. Sambungan ke motherboard. Ini sambungan ke ini adalah ke potensio volume. Oke. Kita akan coba pasang, teman-teman. Kita akan tes volume kita akan coba tes penguatan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba dulu. Sudah kita ganti. Kita coba ukur. Coba kita hidupkan, teman-teman. Apakah ada yang belum tersambung? Oke, ada yang di bagian sini. Ini adalah untuk kita pasang dulu. Aduh. Teman-teman bisa mendengar bunyinya? Nah, inilah yang saya katakan tes penguatan, apakah powernya bekerja. Nah, teman-teman sudah dengar tadi, ternyata setelah kita ganti powernya dan ini sudah mulai terasa hangat. Berarti sekarang keyboardnya sudah bisa dikatakan, tapi kita coba dulu. Belum mau bunyi, belum ada sambungan dari metriknya, teman-teman. Oke, kita akan coba sambungkan. Ini posisinya harus di sini. Caranya bagaimana? Coba kita miringkan terlebih dulu. Tapi secara penguatan sudah terjadi penguatan. Sudah keluar dari sini, sudah kedengaran. Nah, seharusnya di RC op-amp ini sudah, nah ini keluar, teman-teman. Oke, sudah kedengaran, penguatannya sudah ada. Saya tidak mau terus-terus. Nah ini. Oke, sudah ada. Berarti sudah bisa keluar. Coba kita mainkan demonya. Bagaimana, teman-teman? Sudah mendengar suara demonya? Tapi demonya dalam tempo yang pelan. Coba saya atur temponya. Nggak kelihatan soalnya di bawah, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Mantap bukan? Coba yang lain.
menurut saya sudah selesai. Tinggal touchnya aja kita sambungkan karena memang ininya belum, serangkaian yang dari touch ini belum saya masukkan ke soketnya. Tapi secara garis besar kira-kira seperti itu teman-teman, cara penanganan keyboard yang suaranya itu kalau dimaksimalkan volumenya itu kira-kira hanya keluar sekitar 10-15%. Selebihnya adalah noise. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Saya akan pasang kembali dan kita akan cek keseluruhan. Tadinya saya berpikir bahwa kalau terpaksa saya akan cek dengan menggunakan osiloskop sinyal-sinyal, beberapa titik sinyal keluaran mulai dari DSP nya masuk ke ADC, masuk ke DAC, dari DSP itu ada sinyal digital masuk ke DAC, baru masuk ke soket sini dan terus dikuatkan oleh dua op-amp ini masuk ke IC 5 band graphic equalizer, baru dikuatkan di power amplifier. Nah, sebenarnya saya mau cek sih kalau di sini masih nggak mau hidup teman-teman, masih nggak mau hidup, maka saya akan cek satu-satu titik-titik tadi. Karena seharusnya dari DAC itu sudah mengeluarkan sinyal-sinyal, memang masih sangat kecil. Kita pakai osiloskop, kita cek sampai keluar, sampai ketemu ke power amplifier. Tapi begitu kita pasang IC yang baru sudah menyala. Selanjutnya kita akan bereskan, tapi kita akan pasang dulu yang ini untuk kita mengecek apakah touchnya juga berjalan dengan normal. Oke, kita lakukan. Ini tidak nyampe teman-teman, harus dimilihkan. Oke, saya akan pasang dulu struktur pengamannya agar lebih aman. Saya akan matikan dulu. Oke, kita pasang groundnya kembali. Sepertinya sudah semua. Kita coba. Nah, kira-kira begini makanya teman-teman. Kalau posisinya kita balik. Oke. Temponya, metronomnya patah. Baik, kita coba pasang, kita mau cek touch pianonya apakah nyala. Oke, sudah nyala. Kita atur dulu. Nah, yang kelihatan. Oke, tapi terbalik ya teman. Yang penting kita bisa menunjukkan ini lah.
Cek sustain teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita coba mengecek keluaran dari jack mono LR yang sudah kita perbaiki kemarin. Kita akan cek sinyalnya saja. Kita akan cek sinyalnya menggunakan osiloskop ini. Oke, belakang sini ya. Karena outputnya stereo LR, berarti setiap jack adalah mono. Cukup pakai jack ini aja teman-teman. Kabelnya ini kita masukkan ke output dari L atau R, ininya kita masukkan ke probe osiloskop. Oke, kita tancapkan baterainya. Kita pakai demo aja. Demo sini. Oke. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Sinyalnya sudah keluar. Coba kita agak gedekan dikit. Kita pindahkan ke sebelahnya. Kalau kita coba mainkan touchnya, jadi bisa kelihatan frekuensinya di sini teman-teman. Kalau semakin low, frekuensinya semakin melebar, periodenya semakin jauh. Nah, kalau semakin tinggi semakin rapat. Oke teman-teman, berarti untuk jack outputnya mononya sudah berfungsi dengan baik. Berarti kita
kita anggap kerjaan kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah support, teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya dengan video dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih teman-teman, God bless you.